Dalam waktu 2 tahun saya itu sudah punya kambing 33 ekor. Ternyata salah. Harus nyari yang sudah punya anak, babon punya anak. Secara bisnis memang, secara perhitungan memang betul. Kalau babon punya anak itu dipelihara 5-6 bulan, induknya udah beranak. Anaknya dijual juga sudah laku. Itu kalau secara orang mau sudah berpikir harus berekonomi. Akhirnya saya niat beli kambing. Orang nanya ke saya mau breeding peternak, akhirnya saya mau jadi peternak. Yakin bahwa kambing ini menjanjikan, saya harus jadi. Jadi saya beli kambing, tak tukerin, tidak secara sistem dijual, tak tuker-tuker. Kadang-kadang 1 dapat 2, kadang-kadang saya harus nambah uang 200. Jual yang besar dituker, bukan dijual, dituker, tukar tambah. Jadi laki-laki harus pulang bawa perempuan, bukan bawa laki-laki, bawa perempuan. Dalam waktu 2 tahun saya itu sudah punya kambing 33 ekor. 2 tahun. Makanya saya harus jadi besar. Atau kata teman saya yang sekarang bisnis bebek itu, jangan kamu jadi peternak, kamu harus jadi pengusahanya. Pengusaha bukan. Kalau masih jadi peternak masih kelas 2, pengusahanya. Makanya kemarin saya sempat, kalau hari ini saya peternaknya, besok saya pedagangnya. Kepada teman-teman yang lain, saya di kampung ini kan datang baru, masih 6 tahun saya di rumah ini, ngelihat semuanya serba di sambian. Sambian, semuanya disambi. Jadi berangkat dari usaha sampingan, kita buat usaha ini bisa menjanji, sampingan jadi menjanjikan. Secara ilmu, secara pengalaman yang saya dapat, harus ada yang nomor 1. Semuanya harus ada yang di nomor 1-kan, baik di keluarga maupun di usaha. Karena apa? Kalau nggak ada yang nomor 1, tidak ada yang menopang sampean saat yang satu ini lemah. Seperti itu. Makanya sampai sekarang, alhamdulillah, tinggal saya berjuang untuk menentukan titik jenis yang mau saya kelola yang sebenarnya untuk jadi usaha peternakan ini. Hidup itu bukan dipikir, hidup itu dijalankan. Kalau sampean berpikir, maka sampean akan jadi pusing. Tapi kalau sampean jalankan, karena sampean berjalan akan ketemu siapa saja di samping kiri kanan, bahkan di depan sampean. Dari situlah saya hidup di kampung dengan berjalan. Kalau memang saya baru, saya harus berjalan pelan. Jangan berlari, jatuh. Pelan, berjalan pelan, sambil apa? Kalau kerennya orang zaman sekarang, sambil berjalan minum air biar nggak haus. Tuh, nanya orang kiri kanan. Akhirnya apa? Otak ini bukan pusing, tapi malah sawenang gitu. Ketemu teman, ketemu saudara, kita dapat sebuah pengalaman. Walaupun kadang-kadang pengalaman ini bukan sesuatu yang terbaik, tapi motivasi untuk saya bahwa inilah perjalanan, bukan hidup, inilah perjalanan. Kalau orang lain menilai saya putus asa karena usaha lain mungkin nggak bisa, tapi inilah usaha akhir yang memang harus saya jadikan besar. Karena saya yakin, kalau saya putus asa, kira-kira apa yang harus saya pikirkan. Tapi kalau saya yakin bahwa kambing inilah jalan terakhir, bisa dikatakan jalan terakhir, yang harus saya buat besar kambing. Dengan mimpi saya harus jadi pengusaha ini. Tuh, jadi kambing ini. Makanya kata teman-teman yang biasanya sampingan, ayo sampingan ini jadi usaha utama kita. Karena apa? Hidup di dunia modern itu modalnya harus besar.
uangnya harus gede. Inilah segala nanti, karena terus terang orang nggak punya itu nggak enak, sudah bahasa itu dipegang. Nah sekarang sampean mimpi yang namanya nggak punya itu jadi enak gimana? Kita nikmati, kita berjalan pelan, yang ada kita kelola. Karena kalau kita ngambil jalan pintas, kita juga gak bakal bisa nutup jalan ini. Contoh kecil, kita A, B, C, D, seperti orang-orang luaran yang istilahnya backingnya udah ada, enggak. Yang ada aja, sistem tuker, itu sistem yang terbaik. Untuk saudara-saudara kita atau saya sendiri, bagi orang-orang yang punya keterbatasan itu, modal ini kita tukerin. Karena apa? Kalau yang laki-laki satu mesti dapat babon satu. Positifnya kecil aja dapat satu. Yang jelas harus satu kita kelola benar-benar keuangan kita. Kita harus bisa membedakan, bisa memilah-milah mana yang butuh, mana yang perlu. Karena hidup di zaman sekarang dengan sistem sekarang, kalau kita nggak selektif terhadap itu, mau dikasih berapapun habis. Makanya kita kelola yang ada, sisanya berapa itu yang kita nikmati, bukan hasilnya berapa tapi sisanya berapa yang kita nikmati. Karena kambing ini bukan dari berapa jumlah saat kita mau mulai berternak, bukan berapa jumlah kambing yang harus saya kelola baru keluar duitnya, bukan, tidak. Kambing itu begitu sampai pegang kambing dan punya ilmu tahu pasar, saya sudah bisa sampai udah dapat uang. Contoh kecil, ke pasar 700 bawa pulang, tunjukin belantik, dapat 50, 100 atau 200, dapat nggak kira-kira? Itu yang kita kelola. Ya kita coba seperti itu. Di kampung ada Pak 600, nah ini 600, nah, sekarang sudah lumayan. Seperti itu sambil menyelam minum air. Jadi ada kita kelola pelan-pelan, benar-benar pelan. Apalagi terus terang bagi saya pribadi, saya sudah nggak nanggung anak sekolah. Tapi bagi teman-teman yang masih muda-muda, masih apa, itu harus bisa membedakan mana yang perlu dan mana yang butuh. Karena kambing terus terang secara ekonomi sangat mudah, sangat menjanjikan. Terus kedua, perawatannya juga sangat murah, modalnya juga sangat murah. Kita juga kalau kita cuma masih di bawah 30 itu kita masih kuat modal tenaga sendiri, cuma ngarit sendiri aja. Kayak hari ini saya ngarit seharian makan rumput, tapi tak siapin, tetap kita harus membuat lumbung pakan karena manusiawi punya ada sekitar setengah hektar. Awalnya kan seperti ini, mungkin ini bagi saudara-saudara saya yang selama ini sampingan tadi. Coba kita berhitung, kalau saya punya tanah 1/4 hektar, 50 kali 50, kalau pinggirnya ini kita tanamin satu aja, satu batang, jaraknya 1,3 meter. 1,3 berarti untuk satu baris 150 batang kalian berarti 600 batang. Kira-kira saya dapat berapa kilo kalau sampean kilo? Sehingga pertanyaannya apa? Saya bisa melihara kambing berapa tanpa ngarit ini. Jadi yang sampingan tadi saat saya habis selesai bekerja di tempat orang, badan capek, ngaritnya cuma butuh waktu 1 jam. Ada odotan, ada gajahan, ada apa serian. Karena terus terang lingkungan ladang saya ini sawit, dan saya coba di sawit ini, di bawah sawit ini tanaman apa yang hidup. Ternyata yang hidup serian. Kalau untuk peternakan kambing ini sangat-sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Karena terus terang saya bisa seperti itu, saya sudah berhitung dari pendapatan 4 bulanan, 1 tahunan itu untuk ekonomi keluarga. Jadi sangat menjanjikan. Bagi teman-teman yang harus berpikir usaha A, B, C, D, tidak perlu. Jadilah tukang ngarit.